Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, marilah kita bersama-sama akan menyiapkan diri dan memulai peribadatan kita pada saat ini. Ibadah minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ikatan yang kuat dalam sebuah kebersamaan biasanya dikarenakan adanya tujuan yang jelas yang digerakkan oleh Roh. Hari ini kita diajak untuk dapat fokus pada proses pemeliharaan hidup dan menghidupi spirit sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Mari kita akan mengangkat litani kita dari kitab Mazmur 51 ayat 9 sampai dengan 15. Jemaat bagian yang masuk. Mazmur 51 ayat 9 sampai 15. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan memuliakan kebesaran nama Tuhan Allah kita dengan pujian Kidung Jemaat 387 bait pertama sampai kedua. Ku heran Allah mau memberi.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada firman di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu marilah saat ini kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Mari kita memanjatkan doa pribadi untuk pengakuan dosa dan memohon pengampunan Tuhan. Bapa kami yang Maha Kasih, Allah kami yang setia dan kekal, inilah pengakuan dosa kami. Kami bertobat kepadamu Tuhan, dan kami menyerahkan diri kepada penyertaan dan karyamu. Tolonglah kami untuk senantiasa hidup oleh karena kasih dan kasih yang dari Tuhan. Dalam Kristus, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang mau mengaku dosanya dan bertobat, Tuhan berkenan untuk memberikan anugerah-Nya serta petunjuk hidup baru bagi setiap kita, sebagaimana dinyatakan di dalam Injil Yohanes 6 ayat 47 sampai dengan 48 yang demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kini saatnya kita akan menghaturkan wujud rasa syukur kita dalam persembahan yang telah kita kumpulkan, seraya mengingat akan firman-Nya sebagaimana dinyatakan di dalam surat Korintus yang kedua bab 8 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita haturkan persembahan ini yang telah kita kumpulkan dengan kita hantarkan melalui pujian kita, pujian syukur kita dari Kidung Jemaat 393 bait pertama sampai dengan kedua. Tuhan betapa banyaknya.
kita menyiapkan diri untuk memanjatkan doa syukur kita serta syafaat, sekaligus kita mohon pertolongan untuk menerima pelayanan sabda sebagai dasar tuntunan memasuki pelayanan sakramen perjamuan. Mari kita berdoa. Tuhan, penjagaanmu tidak pernah ada akhirnya. Kesetiaanmu senantiasa memelihara kami. Tidak hanya mencukupkan, tetapi memberi apa yang perlu bagi kami, sehingga kami tidak hanya dicukupkan, tetapi kami senantiasa memiliki kelimpahan sukacita, meskipun kami ada dalam keterbatasan ataupun di dalam kelebihan. Seperti saat ini Tuhan, hari-hari yang tetap terus kami jalani di tengah-tengah situasi sulitnya pandemi, tetapi Tuhan masih mampukan kami untuk datang bersekutu bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami, beribadah kepadamu, memuji, memuliakan keagungan namamu, dan menyembah akan segenap kuasa Tuhan yang agung. Ya Tuhan, dengan rasa sukacita atas semua yang Engkau lakukan kepada kami menghaturkan persembahan kami kepada Tuhan. Inilah Tuhan syukur kami. Seberapapun yang kami haturkan, kiranya Tuhan juga menilik hati kami, dan biarlah Tuhan sempurnakan. Dengan Tuhan berkenan untuk menerima, melayakkan apa yang kami haturkan beserta dengan seluruh hidup kami untuk kemuliaan karya Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah, damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami semua senantiasa hidup dan akan melimpahkan hidup dari Tuhan bagi banyak orang, secara khusus dalam kehidupan nyata sebagai kebutuhan dan pergumulan yang terus terjadi pada saat ini. Mereka semua yang ada dalam kesulitan oleh karena situasi pandemi COVID-19. Ketika kami mendengar kata ini, mungkin ada yang sudah lelah, ada yang sudah tidak peduli lagi, ada yang bosan. Tetapi Tuhan, apapun yang menjadi sikap kami, semuanya tetap memberikan keadaan kami yang tetap terus ada di dalam kesulitan, tak kala kami senantiasa tidak mampu melakukan kebenaran-Mu. Karena itu Tuhan, jagailah kami, pelihara kami, mampukan kami untuk tetap berdisiplin dengan hal yang benar, hal yang perlu, meskipun seperti perkara-perkara yang sederhana dan sepele. Tapi kami percaya itu semua Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan semua menolong kami, sehingga apa yang kami lakukan akan nyata dalam kehidupan kami. Meskipun demikian, kami pun teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini terpapar penyakit ini Tuhan, baik yang ada secara umum di lingkungan kami, di tengah-tengah bangsa masyarakat kami, khususnya di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan, tolonglah mereka, tolonglah kami semuanya. Berikanlah sentuhan kasih sayang-Mu yang menggerakkan segenap lahir batin kami untuk memiliki jalan kesembuhan dari Tuhan. Lebih daripada itu, melalui perkara ini, mampukan kami tetap bisa menjadi saksi, menyatakan karya kerajaan Allah yang sungguh sangat sesuai dengan kondisi yang saat ini sedang bergejolak, dan tetap akan sesuai dengan apapun yang menjadi pergumulan kehidupan insan sepanjang masa. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk saling peduli, saling berbagi kasih,
saling berbagi apa yang kami miliki, untuk saling mendukung, memberikan pemulihan dari Tuhan, untuk menyatakan kehidupan, keselamatan, damai sejahtera yang dari Tuhan, sebagaimana Tuhan telah memberikan secara berlimpah dalam kehidupan kami. Kini Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Tolonglah kami untuk bisa menerima seutuhnya, menghidupkan sabda itu oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus dalam setiap kehidupan kami, baik dalam saat suka maupun dalam saat duka. Karena dengan firman-Mu kami tidak akan binasa, karena dengan firman-Mu kami akan tetap terus hidup dan memancarkan kehidupan. Roh-Mu yang kudus kiranya ada di tengah kami, bekerja berkuasa penuh atas diri kami, sehingga kami hidup senantiasa layak berpadanan dengan panggilan dan keterpilihan yang Kau berikan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan yang sejati dalam Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan sabda pada saat ini akan kita dengarkan dari Injil Yohanes 6 ayatnya 24 sampai 35. Injil Yohanes ayat 20 Injil Yohanes 6 ayat 24 sampai 35 yang demikian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup.
Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari pemberitaan firman yang kita dengarkan pada saat ini, yaitu dari Injil Yohanes 6 ayat 24 sampai 34, ada ilustrasi yang bisa kita pakai untuk memahami dan menghayatinya, khususnya dari perspektif kita sebagai gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah keaslian, sesuatu yang original, sebagaimana barang-barang yang keren umpamanya, yang seringkali bisa dibeli dengan harga-harga yang mahal ataupun yang biasa. Nah, keaslian sesuatu benda atau suatu wujud barang bisa saja dalam rupa jamak. Misalnya seperti banyaknya jam tangan atau arloji. Bisa dibedakan antara merek Seengko dengan KW-nya, Bapak Ibu. Nah, tentunya di situ kita bisa melihat atau hal-hal yang bisa kita identifikasi atau hal-hal yang bisa kita kenali kalau dilihat dengan seksama. Mungkin ada tanda-tanda paten yang tidak dimiliki dan tidak bisa ditiru oleh yang asli tapi palsu. Entah itu bahan arloji mesinnya, yang kalau KW yang penting bisa dapat harga mahal, tetapi sebetulnya kualitasnya belum tentu bisa diandalkan, yang biasanya hanya menggunakan baja biasa atau titanum. Tapi kalau yang asli umumnya biasanya menggunakan batu berlian yang sangat kuat. Ataupun juga Bapak Ibu dilihat dari tekstur atau pamor logam mesin maupun casing yang digunakan satu arloji. Dari situ juga bisa dikenali itu benar asli atau hanya aspal. Bahkan yang seringkali umum mudah untuk coba dilihat adalah dengan tulisan-tulisan maupun logo sandi yang rumit yang dimiliki oleh sebuah arloji yang bermerek tadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, yang khas ini bisa menjadi sebuah identifikasi pula keberadaan kita sebagai para pengikut Yesus Kristus, sebagai umat kudus kepunyaan Tuhan di dalam Yesus Kristus Sang Penebus, sebagai para pengikut Yesus yang seringkali disebut dengan gereja. Nah, di dalam eksistensi gereja di tengah dunia ini, kita bisa melihat sesungguhnya antara gereja dan gereja, yaitu gereja antara yang dipanggil serta terpilih dengan gereja yang sesungguhnya di balik itu hanyalah gereja materialistis atau gereja materialis
atau gereja KW seperti merek Arloji tadi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, seperti tadi di dalam gambaran di awal, maka di sini tentu ada identifikasi yang bisa dilihat atau pengenalan tanda-tanda yang bisa dikenali. Bagaimana gereja yang paten ataupun gereja yang materialis. Salah satu tanda paten dari gereja yang dipanggil dan terpanggil adalah menekankan kepada kesatuan roh. Kesatuan roh yang di sini juga memiliki suatu fungsi atau tujuan, yaitu untuk pelayanan kerajaan Allah yang hadir. Kesatuan roh untuk pelayanan kerajaan Allah yang hadir. Kerajaan Allah yang hadir adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan keselamatan, yang membawa sukacita, damai sejahtera. Jadi kesatuan roh di sini adalah bagaimana dalam kehidupan gereja mampu melayani umat sehingga timbul adanya sukacita, damai sejahtera secara nyata. Nah, seperti halnya juga bisa kita lihat ditekankan pula dalam nas Efesus 4 ayat 3. Dan ini secara lengkap bagaimana penjelasannya bisa kita simak sampai dengan ayat yang ke-16. Sementara Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat gereja yang KW, gereja yang asli tapi palsu, atau gereja yang materialis, akan kelihatan pula apa yang menjadi penekanannya, yaitu cenderung untuk melihat keuntungan, di mana keuntungan ini pada akhirnya akan digunakan untuk meraih kepuasan duniawi yang berakhir dengan kebinasaan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lantas persoalan kita ada di sini, seperti apa tanda paten dari gereja tadi yang menekankan adanya kesatuan roh itu. Dari perikop Injil Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan ayat 35. Dari kisah kesaksian Injil Yohanes ini diperlihatkan kepada kita bagaimana para pengikut Yesus yang paten dengan yang materialis atau yang aspal. Pengikut Yesus yang paten yaitu mereka yang dikatakan oleh Yesus yang sungguh-sungguh mencari Dia, serta menunjukkan selain mencari Dia sebagai Yesus Sang Kristus yang sesungguhnya, di sini pun orang-orang yang mencari Yesus ini dapat melihat tanda-tanda yang nyata yang ada pada Dia. Bahkan mampu untuk menunjukkan dengan karya penghayatan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa Mahagung dan Mulia itu, dengan pekerjaan untuk hal-hal yang tidak biasa, yang tidak binasa, maksudnya yang tidak binasa, sebagaimana digambarkan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, yaitu dengan makanan yang tidak bisa binasa, melainkan yang dapat bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal dari anak manusia yang telah dimeteraikan. Nah, bagaimana itu? Seperti Allah inginkan di dalam Yesus yang menyatakan, percaya kepada Dia yang telah diutus Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat dan penebus dosa segenap insan manusia beserta dengan dunia seisinya. Sementara Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dari
pengenalan yang bisa kita lihat atau bisa kita identifikasi, kita kenali dari gereja aspal, asli tapi palsu, atau gereja KW atau gereja materialistis, yaitu meskipun sama-sama mencari Yesus, tetapi mereka yang mencari Yesus karena dapat menerima kebutuhan diri mereka sebagai sebuah keuntungan yang menjadikan mereka pada akhirnya mampu merasakan kepuasan diri, yang sering kali bahasa populernya atau bahasa populer mereka atau kalangan ini adalah memperoleh kesuksesan atas nama Tuhan, kesuksesan secara materi. Nah, ini dikatakan oleh Yesus sendiri, karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Itulah gereja yang materialis. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali perbedaan di antara keduanya, antara golongan pengikut Yesus yang dipanggil dan terpilih dengan gereja yang kurang paten, gereja yang aspal, asli tapi palsu, atau gereja yang materialis. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus di sini kemudian kita akan coba melihat tanda pengikut Yesus Kristus atau yang disebut dengan gereja yang paten itu, yang tadi dikatakan dengan percaya kepada Dia yang telah diutus Allah sebagai wujud memelihara atau memiliki kesatuan roh. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa memahami bahwa hidup senantiasa harus dapat menikmati firman Allah dan menghidupkannya di dalam segenap tindakan, seluruh perbuatan atau karya setiap orang percaya yang sungguh-sungguh mencari Dia, sebagai cara atau sebagai wujud ketaatan kepada Bapa yang Maha Mulia dan Agung di dalam diri Yesus Kristus. Nah, seperti apa konkretnya? Ya, kita bisa melihat dari apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan dalam menghadirkan, mewujudkan kerajaan Allah itu, yaitu kasih Allah di dalam Yesus yang selalu peduli dan menyentuh setiap persoalan kehidupan insani yang berduka, yang sakit, yang berputus asa sampai kepada kematian batin atau mental, terbuang ataupun terpinggirkan, bahkan yang mengalami kelumpuhan dalam hidup mereka, serta lapar dan haus akan kebenaran. Nah, di sini Yesus Kristus hadir untuk peduli, memperhatikan mereka, mengasihi mereka, menolong mereka, memulihkan orang-orang ini, dan supaya mereka pada akhirnya beroleh selamat, dapat merasakan, mengalami damai sejahtera sebagai kuasa Allah yang bekerja dan memperbaharui kehidupan sebagai wujud dari kerajaan Allah yang nyata hadir di tengah kehidupan. Nah, karena itu pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja yang kiranya dapat memiliki kehidupan yang senantiasa dapat memelihara kesatuan roh, di mana kita harus bisa mengungkapkan dengan sebagaimana Yesus hadir di tengah dunia ini. Nah, mari kita senantiasa dapat peka terhadap persoalan-persoalan di lingkungan kita, dan kita pun juga dapat secara arif bijak tepat untuk bisa berbagi pelayanan kepada mereka yang tidak hanya berhenti kepada persoalan diskusi, persoalan teori, tetapi juga seperti Yesus tidak hanya mengajar tetapi berbuat.
Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di situ sungguh nyata ada muncul kehidupan baru dalam setiap pergumulan insan. Seperti halnya secara khusus yang tidak pernah atau belum habis untuk selalu kita bicarakan pada hari-hari ini, di masa-masa COVID ini, Bapak Ibu, sungguh kita harus bisa berbagi seperti Yesus berbagi untuk menghadirkan kerajaan Allah. Dan apa yang kita lakukan berarti kita sedang memiliki kesatuan roh yang telah terwujud di dalam Yesus. Sehingga pada akhirnya sekecil apapun yang kita bisa bagi, tetapi ketika kita lakukan sebagai wujud persekutuan, sebagai wujud gereja Tuhan, yang kecil akan dimampukan oleh Tuhan, bahkan akan lebih untuk bisa mencukupkan dari 5.000 orang atau sekian banyak orang-orang di lingkungan kita. Sebagaimana Tuhan juga kerjakan, memberikan makan kepada 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan dari seorang anak yang pada waktu itu ada di hadapan Yesus. Yang penting apa yang bisa kita lakukan untuk bekerja, untuk menyatakan kasih. Itulah yang pada akhirnya akan ada membuat pengharapan yang nyata dalam kehidupan. Dan ingat, gereja melakukannya sebagai wujud untuk mengikut Yesus, bukan untuk tujuan keuntungan, tetapi gereja melakukannya karena memang kita dipanggil untuk mewujudkan kerajaan Allah. Dan disitulah sebetulnya tanda-tanda paten itu nyata dalam kehidupan kita. Entah itu denominasi apapun, entah GKJ, entah yang bukan GKJ, termasuk gereja-gereja karismatik apapun, ketika mereka mampu untuk bisa memiliki kesatuan roh yang nyata di dalam penghayatan hidup mereka, maka disitulah kita akan benar-benar mampu berfungsi di dalam kemuliaan Allah. Selamat menikmati kebahagiaan, sukacita, hidup berkemenangan, dan menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan di tengah-tengah kondisi saat ini. Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan dan menunjukkan, membuka mata hati kami. Untuk apa kami datang mengikuti Yesus? Kami sebagai gereja-Mu bukan untuk sebuah kesuksesan materi, tetapi kami untuk memenuhi panggilan mulia dari surga, menyatakan kerajaan Allah sebagai suatu pekerjaan yang menghasilkan makanan yang tidak akan pernah ada habisnya sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan itu adalah hidup di dalam firman-Mu, di dalam Yesus Kristus yang telah Engkau berikan bagi kami. Dan hari ini pula akan kami peringati dengan sakramen perjamuan yang akan kami terima. Nyatakan kebenaran-Mu itu Tuhan, dan teguhkanlah itu dengan sakramen yang kami akan terima, sehingga pada akhirnya keselamatan itu akan tetap tumbuh, bahkan berbuah, berkembang dalam kehidupan kami, melimpah bagi orang-orang di sekitar kami. Apapun itu keadaan yang terjadi pada diri kami, seperti halnya saat ini di tengah-tengah pandemi ini, Engkau telah berbagi kehidupan bagi kami, maka mampukan dengan apa yang telah kami terima dari-Mu, kami pun bisa berbagi untuk kehidupan ini dari apa yang kami miliki, sekecil apapun. Sebagai gereja, Engkau yang telah menjadi kepala kami, Engkau yang telah memanggil kami, maka kami tidak akan melakukan sendirian. Meskipun ada di dalam kesulitan dan keterbatasan, tetapi semuanya akan terjadi
karena Engkaulah yang bekerja di tengah-tengah kami dan bersama-sama dengan kami. Berkatilah kami di dalam menerima sakramen perjamuan kudus ini Tuhan, dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mempersiapkan diri masuk di dalam sakramen perjamuan. Kita memperingati akan karya kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Sakramen perjamuan pada saat ini yang kita lakukan didasarkan di dalam perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Di dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sakramen perjamuan ini, maka kita senantiasa diingatkan akan 4 makna penting. Pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan dari Allah bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga kepunyaan Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan sempurna di surga sebagai wujud sempurnaan akan keselamatan yang kekal di hadirat Allah. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjukkan serta mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus yang juga telah bangkit, naik ke surga, dan akan datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu, mari kita memeriksa, menguji diri kita masing-masing sekali lagi dengan bertanya di dalam diri kita demikian: apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita ada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan sendiri serta usaha sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi dosa, sehingga kita sungguh-sungguh membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan kita dari dosa? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh yakin kepada Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri agar dapat hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang terakhir, apakah kita juga sungguh-sungguh bertekad senantiasa bersedia menjalani hidup baru dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segenap dosanya serta memohon pertolongannya
agar dapat melaksanakan semua yang menjadi perintah Tuhan. Kini marilah kita menundukkan kepala kita di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan saat ini menjadi sarana pemeliharaan iman percaya kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan kami juga senantiasa akan memiliki pengharapan perjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan yang kekal di hadirat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita telah tersedia roti serta anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Marilah saat ini kita kembali mengingat Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan meneguhkan di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memelihara kehidupan iman percaya kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecahkan ini menjadi lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, anggur yang ada di dalam cawan ini lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, minumlah, sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai kurban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena saat ini kita telah diperbolehkan untuk menerima berkat di dalam sakramen perjamuan ini sebagai kesempatan kita kembali untuk mengingat akan kasih Tuhan yang besar dan memberikan pengharapan, kehidupan, serta pemulihan.
Karena itu, mari kita memuji Tuhan di dalam jiwa kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, baiklah, kami undang untuk bangkit berdiri. Saatnya kita akan menyatakan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sekedar undur dari tempat ini untuk melakukan perutusan Tuhan. Karena itu, arahkanlah hati saudara-saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat penyertaan Allah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepada saudara, dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama akan melangkahkan kaki kita di dalam pertusan Tuhan dengan Kidung Jemaat 249, bait yang pertama sampai dengan kedua, Serikat Persaudaraan.